Gubernur Al-Haris meninjau SPPG kelima di Kota Sungai Penuh. Hingga Oktober 2025, 152 laka lantas terjadi di Kabupaten Batanghari. Angka pengangguran di Provinsi Jambi turun 4,48% hingga Agustus 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Minggu 9 November 2025. Dan selain 3 topik utama tadi saudara, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Anastasia Laga dan saya Karadiliana, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali Jambi hari ini, Saudara, Gubernur Al-Haris meninjau SPPG kelima yang siap beroperasi di Kota Sungai Penuh. Pemerintah Provinsi Jambi berkomitmen untuk mendorong percepatan pembentukan SPPG di setiap daerah, termasuk di wilayah 3T. Gubernur Al-Haris meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG kelima di Kota Sungai Penuh yang siap beroperasi untuk merealisasikan program prioritas nasional makan bergizi gratis MBG. Al-Haris mengatakan percepatan penambahan SPPG di setiap daerah menjadi sangat penting untuk memastikan pemerataan program MBG mampu menjangkau seluruh penerima manfaat. Pemerintah Provinsi Jambi berkomitmen untuk mendorong percepatan pembentukan SPPG di setiap daerah, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Kehadiran SPPG di setiap wilayah menjadi ujung tombak pemerataan program MBG. Pemerintah pusat telah memberikan ruang pemanfaatan sumber daya setempat untuk memaksimalkan pembentukan SPPG. Dari awal sudah bangga sekali bahwa saya berkunjung di sini tempoh hari juga sudah mulai ada yang makan SPPG di kota ini. Artinya adalah respon cepat ya warga masyarakat yang antusias untuk mendapatkan makan bergizi. Nah, mudah-mudahan program Pak Prabowo ini program yang kelak akan terus berkesinambungan dan dampaknya adalah anak-anak kita ke depan akan bagus, gizinya, pertumbuhannya, sehingga nanti kualitas pikirannya, otaknya juga ke depan akan bagus saja. Pemerintah Provinsi Jambi terus berupaya untuk mengoptimalkan program pemenuhan gizi anak sebagai bagian investasi untuk mencetak sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, pemerintah Kota Jambi terus mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Koperasi Merah Putih. Dari 68 kelurahan, baru 4 Koperasi Merah Putih yang sudah berjalan aktif di bidang penjualan sembako. Upaya pembentukan Koperasi Merah Putih di seluruh kelurahan Kota Jambi merupakan bagian dari program penguatan ekonomi kerakyatan. Koperasi ini diharapkan menjadi wadah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sekaligus meningkatkan kesejahteraan anggota. Sebanyak 68 Koperasi Merah Putih telah resmi memiliki badan hukum. Namun dari jumlah tersebut, baru 4 koperasi yang mulai aktif bergerak di bidang penjualan sembako kepada masyarakat. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Jambi juga memberikan pelatihan serta pendampingan rutin bagi pengurus koperasi. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola dan memperluas bidang usaha Koperasi Merah Putih ke sektor lain. Bergerak menggeliat nih 4, tapi yang lebih lucunya kan cuma baru selamat. Ya selamat dia karena orang ketuanya dia bergerak duluan, modal ada. Karena dia belum bisa ngeling ke perbankan. Mungkin sektornya apa Bu kalau yang di Kota Jambi ini Bu? Sifat pinjam atau apa? Oh, sifat pinjam itu terakhir. Kayaknya kita tidak utamakan sifat pinjam, tapi kondisi yang sekarang kan banyak akhirnya ke sifat pinjam. Koperasi Merah Putih berharap adanya itu masuk tidak ada sifat pinjam dia usaha. Dalam hal ini contohnya yang selamat itu luar biasa, kerjasama sudah Bulog, 1 bulan bisa dia 30 ton beras. Sudah beras, minyak juga sudah sekian. Jadi itu pergerakan itu.
Koperasi Merah Putih diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang mandiri dan berdaya saing di setiap kelurahan di Kota Jambi. Hal ini bentuk komitmen pemerintah Kota Jambi dalam membangun ekonomi berbasis kegotong royongan dan pemberdayaan warga. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Hingga akhir Oktober 2025, luas tanaman jagung kolaborasi antar Polres Muaro Jambi bersama pemerintah desa dan pelaku usaha mencapai 175 hektar. Tanaman jagung pakan ini diprediksi akan memasuki masa panen pada Desember mendatang. Dalam mendukung asta-cita Presiden Prabowo Subianto di bidang ketahanan pangan, Polres Muaro Jambi berkolaborasi dengan pemerintah desa dan pelaku usaha untuk menanam jagung pakan di lahan 175 hektar. Kapolres Muaro Jambi AKBP Heri Supriawan mengatakan, dari luasan lahan 175 hektar, 25 hektar lahan merupakan kolaborasi antara Polri bersama korporasi. Sedangkan 150 hektar lahan lainnya merupakan kerjasama Polri dengan pemerintah desa di Kabupaten Muaro Jambi dengan memberdayakan petani lokal. Gerakan ketahanan pangan ini tak hanya dapat memperkuat ketahanan pangan, namun juga meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani di daerah. Kemungkinan panen akan ada di bulan November dan Desember. Harapan kita hasil panen bisa maksimal sehingga bisa diserap oleh Bulog dan sesuai apa yang ditargetkan oleh pemerintah. AKBP Heri Supriawan menambahkan dalam mendukung peningkatan produksi jagung, Polres Muaro Jambi memastikan penyaluran pupuk subsidi tepat sasaran. Polres Muaro Jambi akan terus melakukan pengawasan agar tidak ada pelaku usaha yang tidak patuh dengan kebijakan pemerintah. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Dalam upaya memperkuat ketahanan pangan di desa, Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes Kramat Biaro Desa Lindung Kecamatan Sarolangun berperan aktif mengembangkan budidaya jagung secara gotong royong bersama masyarakat. Program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan produksi pangan lokal, tetapi juga memperkuat ekonomi masyarakat desa. Ketahanan pangan tak hanya berperan dalam menjaga ketersediaan bahan pangan, namun juga menjadi salah satu upaya strategis untuk memberdayakan ekonomi masyarakat. Melalui berbagai program pertanian, peternakan, dan pengolahan hasil pangan, masyarakat desa didorong untuk lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan, sekaligus memperoleh penghasilan tambahan. Ketua BUMDes Kramat Biaro Desa Lindung Kuzwensari mengatakan, proses penanaman hingga panen jagung bukan hanya soal produksi pangan, namun juga sebagai bentuk kemandirian desa dengan melibatkan seluruh unsur untuk gotong royong menjaga ketahanan pangan. Program ketahanan pangan melalui BUMDes dapat menjadi role model pemanfaatan dana desa untuk kegiatan produktif. Hasil panen komoditi pangan seperti jagung tak hanya difokuskan untuk memenuhi kebutuhan pangan, namun juga untuk meningkatkan pendapatan asli desa. Awal kita tanam di Juli, itu kebetulan panas lagi tinggi, jadi kita melakukan penyiraman lebih kurang hampir 5 hari. Ini kalau untuk total lahan sekitar 1,5 hektar, Pak. Kalau untuk produksi mungkin insya Allah kita di angka 2 tonan sampai 3 tonan. Tak hanya penanaman, kegiatan-kegiatan seperti pengembangan tanaman pangan, pengolahan hasil pertanian hingga pemasaran produk juga dilakukan secara gotong royong, agar memberikan dampak ekonomi yang berkelanjutan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya 30 KPM di Kota Sungai Penuh menerima bantuan bedah rumah dari Gubernur Al-Haris. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Batanghari masih sering terjadi. 152 kasus laka lantas yang terjadi hingga Oktober 2025 didominasi kendaraan roda 2 atau sepeda motor. Satlantas Polres Batanghari mencatat, sejak Januari hingga Oktober 2025,
kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Batanghari mencapai 152 kasus. Dari jumlah kasus tersebut, 48 orang korban dinyatakan meninggal dunia. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Batanghari AKP Agung Prasetyo mengatakan, kasus laka lantas didominasi kendaraan roda 2 dengan titik rawan laka lantas di wilayah ruas Jalan Muara Bulia. Kecepatan tinggi saat berkendara menjadi faktor utama terjadinya laka lantas. Untuk jumlah kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kabupaten Batanghari dari bulan Januari sampai bulan Oktober 2025 ada sebanyak 152 kasus dengan korban meninggal dunia sebanyak 48 orang, luka berat 64, luka ringan 153. Selain menimbulkan korban jiwa, laka lantas juga menyebabkan kerugian material yang mencapai Rp244.400.000. AKP Agung Prasetyo mengimbau para pengendara untuk selalu mentaati peraturan dalam berlalu lintas dan tidak mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi. Ade Juniawan, TVRI Jambi, melaporkan. Angka pengangguran di Provinsi Jambi hingga Agustus 2025 hanya 82.000 orang. Jumlah ini turun sebanyak 4,48% dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 86.000 orang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jambi, angka pengangguran pada Agustus 2025 turun 4,48% dibanding tahun 2024. Pada Agustus 2025, angka pengangguran tercatat hanya 82.000 orang, sementara pada tahun 2024 mencapai 86.000 orang. Kepala BPS Provinsi Jambi, Agus Sudibyo mengatakan, turunnya angka pengangguran ini disebabkan karena terjadinya penyerapan tenaga kerja dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. Meski mengalami penurunan, namun angka pengangguran terbuka di Provinsi Jambi masih cukup tinggi. Agus Sudibyo menyarankan agar pemerintah Provinsi Jambi terus membuka lapangan pekerjaan baru di berbagai bidang sehingga dapat menyerap dan memberdayakan tenaga kerja lokal. Tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jambi bulan Agustus 2025 itu sebesar 4,26%. Ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Agustus 2024 dan Februari 2025 yang sebesar 4,48%. Kalau kita bicara absolutnya, terjadi penurunan dari 86.000 pengangguran di Agustus 2024 menjadi 82.000 di Agustus 2025 atau turun sekitar 4.000 orang pengangguran di Agustus 2025. Dalam upaya menekan angka pengangguran, pemerintah Provinsi Jambi terus mendorong terwujudnya sinergi antara pemerintah daerah dengan dunia usaha. Kolaborasi ini dinilai penting untuk menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Gubernur Al-Haris menyerahkan bantuan program bedah rumah untuk warga kota Sungai Penuh. Bantuan program bedah rumah ini diberikan kepada 30 kepala keluarga penerima manfaat dengan nilai mencapai Rp600 juta. Program bedah rumah merupakan salah satu program prioritas Jambi Mantap, berdaya saing dan berkelanjutan. Program bedah rumah menjadi salah satu upaya pemerintah Provinsi Jambi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam penyediaan hunian yang layak. Hal itu dikatakan Gubernur Al-Haris saat menyerahkan bantuan program bedah rumah kepada keluarga penerima manfaat di Desa Sungai Ning, Kecamatan Sungai Bengkal. Al-Haris mengatakan rumah bukan hanya sekadar sebagai tempat tinggal, namun juga sebagai tempat untuk membangun keluarga yang sehat dan bahagia. Meski keterbatasan anggaran, namun pemerintah provinsi akan berupaya optimal untuk mengalokasikan bantuan bedah rumah setiap tahunnya. Bedah rumah ini memang kalau melihat usulan masyarakat cukup banyak ya, tapi memang karena kita terbatas anggarannya sehingga tidak itu banyak yang bisa kita bantu. Tetapi insya Allah rutin tiap tahunnya. Dan 2025, 2026 juga ada bantuan dari pusat juga. Ini kita sondingkan, kita kolaborasikan agar nanti warga kita ini punya rumah yang layak huni ke depannya. Itu yang kita harapkan. Bantuan program bedah rumah ini diberikan kepada 30 kepala keluarga penerima manfaat dengan nilai mencapai Rp600 juta. Masing-masing kepala keluarga menerima bantuan Rp20 juta.
Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya, Saudara, perubahan cuaca menyebabkan angka penderita ISPA meningkat. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter TVRI Jambi, Hazat Akbar. Hazat, silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore Saudara. Permasalahan terkait dengan infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA ini menjadi sorotan di perubahan cuaca dan iklim saat ini. Pemerintah Kabupaten Batanghari mencatat dari data Dinas Kesehatan Batanghari, sebanyak 6.814 kasus ISPA terjadi dan ditemukan di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Batanghari. Untuk rentang usia ini sendiri mulai dari anak-anak hingga dewasa ataupun juga lanjut usia. Dan dari data yang kami himpun, Subkoordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari, Isharyanto, menjelaskan bahwa memang perubahan cuaca menjadi salah satu indikasi terkait dengan tingginya angka ISPA yang ada di Kabupaten Batanghari. Memang berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Provinsi Jambi dan juga nasional memproyeksikan bahwa hingga akhir tahun 2025 kondisi iklim baik secara global Indonesia ataupun juga wilayah Provinsi Jambi ini memang masih berada dalam fase netral menuju fase lembab, yakni di mana keadaan fenomena El Nino atau Southern Oscillation atau ENSO ini berada di tingkatan terlemah atau La Nina lemah menjelang akhir tahun di tahun Desember 2025 ini. Karena hal tersebut akhirnya perubahan cuaca yang terjadi juga berpengaruh di wilayah Indonesia termasuk di Provinsi Jambi, di mana memang dari catatan Climate Look 2025 BMKG menjelaskan bahwa sejak awal tahun maksud kami di 2025 ENSO ini sudah berada pada kategori La Nina lemah yang artinya cenderung menurun dari fase netral menuju fase lembab atau menurun hingga akhir tahun 2025 ini. Dan fenomena ini akhirnya memang mendorong terjadinya fluktuasi cuaca dan juga kategori ISPA yang ada di Provinsi Jambi dan termasuk di Batanghari. Dan memang Saudara, meskipun diperkirakan kondisi ini netral, namun BMKG juga menghimbau bahwasannya kondisi ini dapat terjadi ataupun juga pemicu bencana hidrometeorologi basah seperti banjir, kemudian tanah longsor serta angin puting beliung di beberapa area dengan topografi tertentu. Untuk di Provinsi Jambi pun ketika kami konfirmasi dengan Kepala BMKG Provinsi Jambi, Bapak Ibnu Sulistiono, menjelaskan memang kondisi yang ada di Indonesia dan juga di wilayah Provinsi Jambi demikian, yakni fluktuasi El Nina lembab menuju netral yang akhirnya memang memicu perubahan cuaca. Namun nantinya di awal Januari hingga April 2026 ini potensi curah hujan akan masih tinggi. Dan dampak yang muncul dari kondisi ini memang meliputi peningkatan fluktuasi ataupun juga frekuensi gejala ISPA, karena memang ketika cuaca lembab ataupun juga kondisi di Indonesia dan termasuk di Provinsi Jambi maksud kami, ini juga akhirnya memicu tingkat dari infeksi bakteri dan virus ini juga akhirnya cukup tinggi. Oleh karena itu, perubahan cuaca dan iklim ini terjadi dan akhirnya memicu tingkat infeksi saluran akut pernafasan atau ISPA ini menjadi cukup tinggi. Karena memang ketika cuaca lembab ini infeksi dari bakteri dan virus juga akan cukup signifikan menaik atau juga bertambah, seperti bakteri influenza dan rhinovirus yang juga menjadi penyebab dari ISPA ini sendiri. Dan selain itu, infeksi saluran pernafasan ini juga menjadi catatan di Kabupaten Batanghari karena tingkat polusi udara dan juga faktor lainnya seperti asap kendaraan yang juga turut memperburuk kualitas udara yang ada. Dan juga dari perilaku masyarakat ataupun juga bencana lingkungan seperti kebakaran hutan dan lahan, kemudian juga paparan asap rokok ini juga akan memperparah atau juga meningkatkan indikasi terkait dengan angka infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA yang ada di Kabupaten Batanghari. Meski memang kasus ini tergolong tinggi dari data yang dihimpun, namun sebagian besar masyarakat atau penderita ISPA ini memilih untuk tetap melakukan rawat jalan ataupun juga melakukan pengobatan mandiri dengan mengunjungi layanan kesehatan terdekat seperti puskesmas, rumah sakit ataupun juga praktik pribadi dan klinik. Dan memang hal ini juga menjadi indikasi ketika aktivitas yang dilakukan masyarakat juga harus dibatasi seperti menggunakan masker ataupun juga ketika beraktivitas di luar ruangan untuk tetap menjaga kesehatan fisik dan juga
kondisi tubuh. Kemudian juga permasalahan infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA ini tidak hanya menjadi tanggung jawab dinas terkait ataupun juga dinas kesehatan, namun juga tanggung jawab bersama bagaimana masyarakat dan juga warga ataupun juga lingkungan harus menjaga kebersihan dengan menerapkan perilaku pola hidup bersih dan sehat yang akhirnya ini juga akan mendukung bagaimana stamina dan optimalisasi tubuh di kondisi cuaca yang tidak menentu seperti saat ini. Kemudian juga pemerintah Kabupaten Batanghari terus berkolaborasi dengan unsur terkait untuk memberikan fasilitas layanan kesehatan yang memadai untuk bersama menanggulangi ataupun juga mencegah angka kasus ISPA ini kembali tinggi. Memang area yang menjadi sorotan pemerintah Kabupaten Batanghari yakni area preventif, mitigasi, kuratif, dan juga tindak lanjut. Sehingga memang seluruh masyarakat sekali lagi tetap menjaga kondisi kesehatan di tengah perubahan cuaca dan terus memantau informasi terbaru dari informasi-informasi terpercaya seperti BMKG ataupun juga dari pemerintah Kabupaten Batanghari terkait dengan fluktuasi dan perubahan cuaca lebih lanjut. Sehingga memang nantinya terkait bencana hidrometeorologi ataupun kondisi tertentu dapat diantisipasi sedini mungkin. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio. Baik, terima kasih Hazat atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. 644 peserta akan berpartisipasi dalam pelaksanaan MTQ ke-54 tingkat Provinsi Jambi tahun 2025. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, 644 peserta akan berpartisipasi dalam pelaksanaan MTQ ke-54 tingkat Provinsi Jambi tahun 2025. Ratusan peserta dari kabupaten kota ini akan berkompetisi pada 9 cabang yang akan dilombakan. Para kafilah dari 11 kabupaten kota se-Provinsi Jambi telah mengkonfirmasi jumlah peserta yang akan mengikuti Musabakoh Tilawatil Quran ke-54 tingkat Provinsi Jambi. Berdasarkan hasil technical meeting dan penetapan peserta, MTQ ke-54 yang berlangsung di Kabupaten Muaro Jambi ini akan diikuti 644 peserta. Jumlah tersebut terdiri dari 72 peserta dari kafilah tuan rumah, 73 peserta dari Kota Jambi, 68 peserta dari Kabupaten Batanghari, 59 peserta dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 74 peserta dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 58 peserta dari Kabupaten Tebo, 40 peserta dari Kabupaten Bungo, 66 peserta dari Kabupaten Sarolangun, 56 peserta dari Kabupaten Merangin, dan 39 peserta lainnya berasal dari Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. MTQ ke-54 tingkat Provinsi Jambi ini akan berlangsung pada 15 hingga 23 November 2025. Kakanwil Kemenak Provinsi Jambi Mahbub Daryanto mengatakan, selain telah menetapkan peserta, kafilah MTQ dari kabupaten kota juga telah menyampaikan administrasi peserta kepada panitia. Dengan persiapan yang matang dan dukungan dari seluruh pihak, Mahbub Daryanto optimis pelaksanaan MTQ pada tahun ini dapat berlangsung lancar. Akan peserta, kami mewakili dari MTQ juga ada mengesahkan peserta sebanyak 644 peserta. Sehingga proses ini sudah selesai, hingga besok pada saat hari tanggal 15 itu ya tinggal pelaksanaan. 644 peserta dari kabupaten kota ini akan berkompetisi pada 9 cabang yang akan dilombakan, seperti cabang tilawah Al-Quran, qiraat Al-Quran, hifdzil Quran, tafsir Al-Quran, khatil Quran, fahmil dan syahril Quran, musabakoh Al-Hadis, barzanji marhaban, dan cabang karya tulis ilmiah Al-Quran. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Menjelang Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2026, Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Bungo meningkatkan latihan fisik atlet. Pada Porprov 2026 yang akan digelar di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, FPTI Bungo menargetkan juara pertama pada cabur panjat tebing.
Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Kabupaten Bungo terus melakukan persiapan menjelang ajang multi-event 4 tahunan Pekan Olahraga Provinsi tahun 2026 yang akan dilaksanakan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Meski Porprov akan digelar pada tahun depan, namun atlet muda panjat tebing Kabupaten Bungo ini telah melakukan latihan rutin setiap harinya dengan fokus peningkatan teknik, kecepatan, dan kekuatan fisik. Pelatih cabur panjat tebing Bungo, Tobrani, mengatakan, latihan ini menjadi bagian dari program jangka panjang FPTI Bungo untuk mencetak para atlet berprestasi yang mampu mengharumkan nama daerah di ajang bergengsi tingkat provinsi. Selain latihan fisik, para atlet juga dibekali strategi bertanding dan penguatan mental agar siap menghadapi tekanan kompetisi. Kita sudah mempersiapkan atlet jauh-jauh hari. Salah satunya kemarin kita sudah ikut event 7 prop di Kabupaten Tebo. Alhamdulillah kita mendapat medali 4 emas, 3 perak, dan 4 perunggu. Kita berada di posisi kedua. Untuk di prop kita optimis, kita target juara umum. Sekarang untuk persiapan latihan kita seperti apa nih, Bang? Untuk persiapan latihan dalam persiapan Porprov tahun 2026, insya Allah kita mulai dari hari ini, kita sudah mulai latihan kontinu 1 minggu 4 kali sesi latihan. Untuk mengasah kemampuan, FPTI Bungo mengikut sertakan atletnya untuk mengikuti berbagai perlombaan baik lokal maupun nasional. Pada 23 Oktober lalu, atlet FPTI Bungo meraih posisi kedua pada Kejur Prop yang digelar di Kabupaten Tebo. Dengan persiapan yang matang dan semangat tinggi, tim panjat tebing optimis dapat mengharumkan nama daerah di ajang Porprov tahun 2026. Muryandi, TVRI Jambi melaporkan. RRI menggelar program Kita Indonesia yang digelar secara serentak di seluruh Indonesia. Di RRI Stasiun Jambi, program tersebut digelar dengan pagelaran drama musikal, pembacaan puisi pejuang negeri Jambi, tarian, pemutaran dokumenter, dan talkshow sejarah perjuangan Raden Hamzah. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI menggelar program Kita Indonesia yang digagas secara serentak dari Sabang sampai Merauke. Di RRI Stasiun Jambi, program tersebut digelar dengan pagelaran drama musikal, pembacaan puisi pejuang negeri Jambi, tarian, pemutaran dokumenter, dan talk show sejarah perjuangan Raden Hamzah. Program Kita Indonesia menjadi salah satu komitmen RRI sebagai media publik yang menyuarakan semangat kebangsaan dan nilai-nilai keindonesiaan yang relevan dan membangun lintas negeri. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mengatakan, program Kita Indonesia dapat memperkuat jati diri bangsa dan membumikan nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi karakter bangsa Indonesia. Program Kita Indonesia yang serentak digelar di seluruh RRI ini mengusung tema kearifan lokal dan budaya yang berkembang di wilayah masing-masing. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya kerajinan anyaman dari daun pandan rawa dan batik khas Bungo sukses menembus pasar internasional. Anda kembali bersama kami, saudara, dalam Jambi hari ini. Kerajinan anyaman dari daun pandan rawa dan batik khas Bungo yang dihasilkan UMKM Rumah Vintocraft menjadi industri kreatif berbasis kearifan lokal yang sukses menembus pasar nasional hingga internasional. UMKM Rumah Vintocraft berawal dari kekhawatiran akan punahnya tanaman pandan rawa akibat perluasan perkebunan masyarakat di Kabupaten Bungo. Di tengah ketidakstabilan harga komoditas sawit dan karet yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi warga, Vinto mengambil inisiatif untuk mengembangkan produk kerajinan dengan mengangkat nilai kearifan lokal. Usaha ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga,
namun juga menjadi upaya melindungi dan melestarikan tradisi leluhur di dusun-dusun Kabupaten Bungo. Pemilik UMKM Vinto mengatakan, usaha ini berawal dari aktivitas mengisi waktu luang sebagai ASN di Pemkab Bungo. Namun siapa sangka, usaha anyaman pandan rawa ini mampu membuka lapangan kerja dan meningkatkan ekonomi warga sekitar. Bahan baku pun tidak menjadi kendala, karena tanaman pandan rawa masih mudah ditemukan di sekitar rawa dan sungai di dusun-dusun Kabupaten Bungo. Anyaman kita sudah 12 tahun ya, sehingga sudah ekspor ya kalau untuk anyaman. Sehingga kalau anyaman masih sudah memiliki kekhasan sendiri, sehingga tidak perlu lagi mengubah konsepnya. Hanya kita menggunakan pasar-pasar yang ada di luar, seperti untuk kebutuhan home deco di masyarakat urban. Untuk pemasaran, UMKM Rumah Vinto Craft menggunakan media sosial untuk promosi dan penjualan secara online. Sejak didirikan tahun 2011, produk-produk kerajinan ini telah diekspor ke berbagai negara, seperti Jepang dan beberapa negara di Eropa. Dengan kualitas produk yang terjaga dan mengusung prinsip keberlanjutan, Vinto Craft telah menerima berbagai penghargaan bergengsi, di antaranya Inacraft Award, Good Design Indonesia, dan World's Craft Council Award of Excellence. Produk yang dihasilkan terus berkembang mengikuti tren pasar, baik untuk konsumen lokal maupun internasional. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Objek wisata buatan menjadi ruang kreasi bagi pelaku ekonomi kreatif. Beragam produk UMKM dijajakan di objek wisata buatan, mulai dari makanan ringan, minuman tradisional, hingga kerajinan tangan. Pemerintah Provinsi Jambi terus menunjukkan komitmen dalam mengembangkan destinasi wisata buatan. Tak hanya menyuguhkan keindahan visual, namun wisata buatan juga harus dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM. Berbagai ruang publik yang dibangun dan ditata ulang kini menjelma menjadi tempat favorit warga untuk berkumpul, berwisata, dan rekreasi. Setiap hari kawasan-kawasan objek wisata buatan ini tak pernah sepi pengunjung, baik untuk sekedar menikmati suasana kota maupun menjadi ajang aktivitas yang hidup di tengah masyarakat. Pemerintah daerah terus berupaya untuk mengembangkan kawasan wisata buatan sebagai pusat kegiatan ekonomi kreatif masyarakat dengan menyediakan ruang promosi bagi pelaku UMKM. Wisata buatan ini dengan ekonomi kreatif ini sangat mendukung sekali ya. Jadi ini juga yang kita sampaikan kepada teman-teman di wisata buatan agar lebih inovatif lagi, karena yang namanya ekonomi kreatif itu kan dia harus inovatif. Jadi keterlibatan daripada pelaku-pelaku ekonomi kreatif ini juga mutlak harus dilibatkan di dalam wisata buatan. Keberadaan objek wisata buatan tak hanya memberikan nilai estetika, namun juga membuka ruang gerak bagi para pelaku ekonomi kreatif. Hal itu terbukti dengan adanya puluhan tenan-tenan yang hadir di sekitar objek wisata. Beragam produk UMKM dijajakan di objek wisata buatan, mulai dari makanan ringan, minuman tradisional, hingga kerajinan tangan. Kami sebagai pedagang yang berada di sekitar objek wisata buatan merasa senang sekali karena dengan adanya objek wisata ini juga meningkatkan penjualan kami. Semakin ramai pengunjung wisata, juga semakin banyak yang berjualan ke lapak-lapak kami dan juga berdampak pada perekonomian kami yang ada di sini. Pengembangan wisata buatan perlu diiringi dengan kebijakan pemberdayaan yang berkelanjutan. Wisata buatan tidak hanya berorientasi pada kepadatan pengunjung, namun juga pada kualitas ekonomi lokal, kelestarian lingkungan, dan pelibatan masyarakat sebagai pelaku utama. Daniel, TVRI Jambi melaporkan. Demikian Jambi hari ini, saudara. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Dan akhirnya, saya Anastasia Laga. Dan saya Kraniliana bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.